Bab 541. Paman Aneh. Ketika keduanya berjalan ke belakang, suara mereka berangsur-angsur menjadi ambigu. Manajer, apa yang aku katakan itu benar, kamu tidak percaya. Bagaimana kalau malam nanti aku pergi ke rumahmu untuk menjelaskannya padamu? Menjengkelkan. Setelah melihat adegan ini, karyawan lain seolah tidak melihat apa-apa, berjalan keluar tanpa ekspresi. Wanita ini penggoda, mereka sudah terbiasa. 15 menit kemudian, setelah membujuk manajer restoran, wanita itu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat membersihkan, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat dirinya di cermin. Nona keluargahan yang glamor dan berpakaian indah, kini telah menjadi pelayan rendahan di restoran. Dia mendapatkan gaji yang sedikit setiap bulan, yang tidak cukup baginya untuk berbelanja secara royal. Jadi, dia memilih untuk menjual dirinya. Dia bermain dengan manajer, dan gajinya sekitar 2 kali lebih tinggi dari yang lain. Dia sangat bangga, merasa lebih unggul dari yang lain di restoran. Sampai saat melihat wanita di layar hari ini. Dalam 5 tahun, dia hancur seperti ini, tetapi Audrey Han sangat cantik dan bersinar. Memikirkan hal ini, tangannya mengepal, dan kukunya yang panjang menembus daging, tetapi dia tidak merasakan sakit. Sebaliknya, dia memandang dirinya yang terlihat miris di cermin dan menggertakkan giginya dengan marah. Claire Sen, Claire Sen, Claire Sen, Claire Sen. Pada awalnya dia menyebut namanya dengan kebencian. Kemudian, dia seperti menjadi gila dan berteriak seperti orang gila. Kuku berdarah mencengkeram cermin dengan keras, membuat suara yang sangat keras. Noda darah tercetak di cermin, dan kamar mandi, yang awalnya tidak terang, tampak sangat mengerikan. Asteris. Audrey Han keluar untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan Glenn, menemukan bahwa anak kecil ini tidak pergi ke aula depan, tetapi berayun di halaman sendirian, mengenakan topeng kartun di wajahnya. Meskipun wajahnya tertutup, topeng itu cocok dengan pakaian kecil di tubuhnya, yang ternyata sangat lucu dan menarik. Melihat adegan ini, Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, lalu mengeluarkan ponsel dan mengambil foto Glenn dari kejauhan. Klik. Tepat ketika kamera ditekan, baru mengambil satu gambar, dan layar ponsel menunjukkan bahwa Glenn menoleh, sepasang mata hitam seperti manik-manik kaca melihat ke arahnya. Mommy. Bibir si kecil bergerak, seolah ingin turun dari ayunan. Tunggu sebentar. Audrey Han menghentikannya, bibir merahnya sedikit melengkung. Tunggu, Mommy mengambil beberapa foto untukmu dulu. Setelah mengatakan itu, Glenn benar-benar tidak bergerak lagi, dan kemudian dia duduk di sana, menunggu dengan patuh mominya selesai memotret. Audrey Han berjalan mendekat dan mengambil beberapa foto Glenn. Glenn punya kamera flash yang sangat bagus, selalu dapat bekerja sama dengan kamera Audrey Han untuk membuat gaya keren, dan bahkan di akhir semepat menunjukkan ekspresi lucu. Audrey Han tidak bisa menahan tawa karenanya. Segera setelah dia meletakkan ponsel, Glenn melompat dari ayunan dan berlari dan memeluknya, Mommy. Audrey Han mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya dengan penuh kasih sayang. Sebenarnya, ia merasa lega saat melihat Glenn mengenakan topeng di wajahnya. Malam ini, jika Glenn memakai topeng, bahkan jika dia bertemu dengan Golden Ye juga tidak akan mengenali Glenn. Adapun Glenn, dia hanya seorang anak berusia 5 tahun, dan dia tidak memperhatikan penampilan orang lain. Bahkan setelah mengamati, paling banyak hanya berpikir mengapa orang ini sangat mirip denganku, dan tidak akan berpikir lebih dalam. Jadi dia merasa lega sekarang, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut. Kamu baru saja terus duduk di sini bermain ayunan dan tidak pergi ke tempat lain. Tempat lain? Di mana maksud Mommy? Glenn mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu dengan mata hitamnya. Mata yang begitu bersih membuat Audrey Han merasa bersalah. Dia terbatuk ringan dan mengalihkan pandangan, tempat lainnya.
Sudah berlalu begitu lama sekali, tidakkah membosankan terus berayun di sini? Glenn memonyongkan mulutnya. Mommy, tidak membosankan. Glenn bertemu banyak orang di sini. Banyak orang? Ya. Banyak orang ingin memfoto Glenn, tapi Mommy pernah berkata pada Glenn, jangan membiarkan orang asing memotretku. Lalu, melihat dia serius, Audrey Han juga menjadi penasaran, berlutut dan meremas dagunya yang lembut dan bertanya. Kemudian Glenn bertingkah galak ke mereka, menyuruh mereka untuk tidak mengambil gambar secara sembarangan, atau Mommy akan mencari masalah pada mereka. Audrey Han tidak bisa menahan tawa setelah mendengar narasi Glenn yang begitu serius, kemudian meremas telinga kecilnya. Kamu membuat Mommy terlihat begitu galak, bagaimana Mommy bisa membuat masalah bagi mereka? Paling-paling, tuntut mereka karena melanggar hak fotomu, dan kemudian biarkan mereka memberi kompensasi. Mommy jahat. Glenn mendengus, sambil menyentuh pipi putih Audrey Han, lalu berkata, tapi Mommy, mereka tidak berhasil mengambil foto. Awalnya mereka sangat jahat, tidak pernah mendengarkan saran Glenn dan memaksa untuk mengambil foto. Tapi, kemudian, seorang paman membantuku. Audrey Han tidak memikirkan aspek lain pada awalnya, jadi dia bertanya sambil tersenyum, paman itu membantumu, sudahkah kamu berterima kasih kepada paman itu? Glenn mengangguk, menyatakan bahwa dia sudah berterima kasih. Tetapi setelah beberapa saat dia berkata lagi, tapi paman itu sangat aneh. Aneh? Audrey Han bingung, ada apa? Dia memakai topeng seperti Glenn. Glenn tiba-tiba berkata, Audrey Han mendengar detak jantungnya berdebar, hampir melompat keluar dari tenggorokannya, dan pada saat yang sama kelopak matanya melompat dengan keras. Kamu, apa yang kamu katakan? Orang yang membantumu memakai topeng. Glenn menjawab dan mengangguk. Ya, Mommy, ada apa? Glenn memperhatikan bahwa Audrey Han memegang topeng besi di tangannya. Mommy, topengmu sedikit mirip seperti milik paman itu. Mommy kenal paman itu. Audrey Han. Dia tidak menjawab kata-kata Glenn, berjongkok di sana seolah-olah sarafnya telah membeku, dan tidak bergerak. Rasa dingin naik dari telapak kakinya, dan hampir seketika menyebar ke seluruh tubuh Audrey Han, membuatnya dingin seperti memasuki gua es. Dia memperhitungkan segalanya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa keduanya akan benar-benar bertemu. Tidak, seharusnya dia yang benar-benar berjaga, tapi dia masih tidak bisa berjaga dari Golden Ye. Apa yang ingin dia lakukan? Mengenakan topeng dan membantu Glenn. Apakah kejadian ini disengaja atau tidak disengaja? Warna bibir Audrey Han juga menjadi pucat. Dia sudah tahu identitas Glenn. Apakah memang ada kebetulan seperti itu, karena datang ke perjamuan, jadi tidak menemui masalah ini? Atau, dia sudah tahu, dan kemudian sekarang hanya menemaninya bermain saja? Jika seperti ini, lalu apa yang harus dia lakukan nanti? Bersambung.